Baru-baru ini Sri Mulyani buka suara terkait dengan efisiensi dan kenaikan gaji di tahun 2025. Lantas bagaimana dengan nasib kenaikan gaji di tahun 2025 di tengah efisiensi yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah? Serta berikut ada bocoran terkait dengan gaji di bulan depan, yaitu di bulan Maret 2025 dan pencairan THR di 2025. Informasi ini kita sampaikan pada hari ini, Senin 17 Februari 2025. Hingga saat ini, para PNS ataupun pensiunan masih bertanya-tanya terkait dengan nasib kenaikan gaji. Karena hingga saat ini, para PNS ataupun pensiunan masih bertanya-tanya apakah kenaikan gaji jadi untuk diberlakukan atau tidak. Nah, berikut kita simak penjelasan dari Sri Mulyani di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Sebelum memasuki informasi terkait dengan kenaikan gaji. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini gencar untuk melakukan efisiensi APBN hingga ke efisiensi APBD. Baru-baru ini juga diumumkan bahwa transfer ke daerah pun kena efisiensi. Tetapi terkait dengan belanja pegawai, Sri Mulyani memastikan bahwa tidak ada efisiensi terhadap hal itu. Termasuk juga dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang memang sudah direncanakan oleh Sri Mulyani, dan saat ini aturannya sedang diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera rilis terkait dengan THR dan gaji ke-13. Terkait dengan besaran THR dan gaji ke-13, mudah-mudahan tidak ada potongan, ya, bisa dibayarkan secara full, sehingga baik untuk PNS ataupun pensiunan tidak ada pemotongan. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada alasan di balik mengapa Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, yaitu hingga 306,69 triliun. Menurutnya, Presiden ingin keuangan negara lebih bersih, sehingga berujung efisiensi APBN tahun 2025. Presiden Prabowo sudah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin belanja negara lebih efisien, baik, bersih, dan fokus, terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat, ungkap Sri Mulyani saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel pada 16 Februari 2025. Dalam upaya ini, Sri Mulyani mengaku telah mengkaji lebih terkait dengan penggunaan dan peruntukan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghematan anggaran akan dilakukan hingga 3 putaran dengan total mencapai 750 triliun rupiah. Adapun pada putaran pertama, penghematan anggaran telah mencapai 306,69 triliun. Penghematan ini pun diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian pada putaran kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga 308 triliun. Namun dia tidak mengungkapkan timeline atau waktunya ya pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut. Pada putaran kedua, efisiensi akan dilakukan di kementerian dan lembaga. Dari 308 triliun, sebanyak 58 triliun akan dikembalikan ke kementerian lembaga. Lalu pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui badan usaha milik negara, di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai 300 triliun. Menurutnya dari total tersebut, sebesar 200 triliun digunakan untuk negara dan 100 triliun dikembalikan ke BUMN. Nah, itu ya terkait dengan efisiensi penjelasan Sri Mulyani. Nah, saat ini juga Sri Mulyani sedang memastikan bahwa
tidak ada tenaga honorer yang di-PHK akibat efisiensi anggaran tahun 2025. Nah, jadi Menteri Keuangan terkait dengan efisiensi anggaran ini banyak dari tenaga honorer yang merasakan dampaknya. Terlebih adanya pengurangan pegawai dan beberapa tenaga honorer yang dirumahkan mulai 1 Januari 2025. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan pemerintah kepada tenaga honorer akibat efisiensi anggaran ini. Ia menyebut tidak ada PHK yang dilakukan kepada honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Pihaknya memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi dari anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu, pihaknya melalui pemerintah akan melakukan kebijakan melalui penelitian lebih lanjut terkait dengan efisiensi anggaran ini. Sri Mulyani menyatakan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer yang berada di lingkungan kementerian dan lembaga. Ia berharap bahwa tenaga honorer tersebut tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo, yakni pelayanan publik yang baik. Nah, ini ya. Ini informasi-informasi dari Sri Mulyani bahwa tidak ada pemangkasan anggaran belanja pegawai sehingga honorer aman. Nah, kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 dan besaran yang akan diterima oleh pensiunan di bulan Maret 2025, apakah ada kenaikan? Nah, pemerintah sebelumnya telah resmi menetapkan besaran gaji atau upah pensiunan PNS yang akan cair pada bulan Maret 2025 nanti. Yang kalau kita lihat ini tinggal menghitung sekitar 13 hari lagi ya menjelang pencairan di Maret 2025. Nah, pertanyaannya, apakah pada tahun 2025 ini terdapat kenaikan gaji untuk pensiunan pegawai negeri sipil? Berikut ini merupakan besaran upah pensiunan PNS di bulan Maret 2025 berdasarkan golongan dan masa kerja. Untuk golongan 1 terdiri dari 1A hingga 1D, adapun besaran yang diterima akan berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan terakhir saat pensiun. Golongan 1 memiliki gaji pokok terendah Rp1.748.100 dan tertinggi mencapai Rp2.256.700. Lanjut ke golongan 2 yang terdiri dari 2A hingga 2D, tentunya besaran yang diterima juga bervariasi. Golongan 2 memiliki gaji pokok terendah Rp1.748.100 dan tertinggi Rp3.208.800. Lanjut ke golongan 3, gaji pokok terendah Rp1.748.100 dan tertinggi Rp4.029.600. Sedangkan untuk golongan 4 yang akan mendapatkan upah yang paling besar dibandingkan dengan 3 golongan sebelumnya, yaitu gaji pokok terendahnya Rp1.748.100 dan tertinggi Rp4.957.100. Nah, itu terkait dengan besaran gaji pensiunan PNS di bulan Maret 2025, yang mana belum ada perubahan semenjak tahun 2024. Ya, jadi masih menggunakan aturan PP nomor 8 tahun 2024. Yang mana hingga saat ini Sri Mulyani belum menerbitkan aturan kenaikan gaji di tahun 2025.